Bersiap. Salam prima. Oke, selamat pagi teman-teman dan silakan duduk kembali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi-pagi teman-teman, selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan melaksanakan satu bimbingan klasikal. Sebelum kita melakukan bimbingan klasikal, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Yang mau memimpin doa. Oke, silakan. Bersiap. Baik, semuanya sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kita siap untuk melaksanakan bimbingan konseling. Oke, sebelumnya apa kabar? Kesehatan prima Indonesia. Kita mencoba untuk mengulas materi sebelumnya. Teman-teman sudah punya ya hasil dari gaya belajar. Sudah ya? Teman-teman sudah mengerjakan hasil dari kepribadian. Sudah hasilnya? Sudah. Hari ini kita review bagaimana sih bentuk gaya belajar kita untuk mendampingi aktivitas kita dalam pembelajaran, apakah cocok atau sesuai atau malah enggak. Oke, nah teman-teman, hari ini kita akan membahas materi tentang yuk kita kenali potensi diri. Sebelumnya saya sudah pernah bahas di kelas ini bahwa rute yang akan dilakukan selama berkegiatan adalah sebelum kita mengenal potensi, kita melakukan asesmen terlebih dahulu. Sudah ya? Setelah itu teman-teman akan menggali makna dari asesmen tersebut di hari ini. Setelah itu kita akan melanjutkan bagaimana cara asesmen tersebut bisa kita lakukan dengan cara konsisten. Oke. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik materi yang mungkin sudah kita asing ya, kita mengerjakan di hari kemarin. Oke Kak, hari ini tujuan layanan kita, teman-teman bisa mengidentifikasi gaya belajar auditori. Ada ya? Visual ada? Kinestetik? Ada. Satu lagi? Biasanya tambahannya menggunakan cara mind mapping. Oke, ini 3 gaya belajar. Yang berikutnya, setelah tahu, kita bisa mengidentifikasi kepribadian kita. Udah lihat kemarin siapa yang dominan? Oke. Terus, oke, ice breaking kita hari ini biar fokus dan teman-teman biar nggak ngantuk. Ada 3 gambar di sini. Ada yang pertama gambar apa Kak? Botak. Kedua gambar apa? Tiga? Batu. Kalau saya bilang botak, pegang kepala gitu. Kalau batik, baju. Kalau batik, Baju. baju. Kalau batuk, bisa? Fokus? Bisa. Gaya belajar plus tambahannya adalah bagaimana cara gaya belajar itu dikombinasikan dengan cara menulis. Oke, silakan teman-teman simak videonya. Setelah itu kita melaksanakan refleksi. Mau enggak? JJ adalah murid SMA yang rajin. Ia sering membaca buku pelajaran, kamus, dan belajar hingga berjam-jam. Tapi anehnya JJ malah pusing dan bingung.
semua? Sudah. Sudah. Nah, ini gambaran dari suatu kepribadian manusia yang sudah kita kerjakan kemarin. Ada berapa? D, I, S, dan C. D itu Dominan. ingat-ingat kembali kemarin kita gambarannya apa? I itu S itu oke, dan terakhir oke, coba kita mengingat dan dari hasil video tadi, cuplikan video tadi, coba kita diskusikan. Mengapa setiap orang belajar dengan cara yang berbeda? Ada yang bisa berargumentasi? Mengapa setiap orang punya cara belajar yang berbeda? Ya, biar lebih cepat paham Pak. biar lebih cepat paham. Kamu tipe yang kayak gimana? Auditori Pak. Dengerin. Dengerin. Berarti dengan cara mereka kamu lebih cepat paham. Ada lagi kak? Yang bisa? Oke, Mas Omar. Karena semua gaya belajar setiap orang itu berbeda-beda. Karena gaya belajar orang itu berbeda-beda, makanya nggak bisa disamakan. Oke, baik kak. Sebagai pelengkap, ada? Karena setiap orang punya pribadi yang beda-beda. Oke, karena setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda, makanya punya gaya belajar yang berbeda. Oke, sudah apa sih melaksanakan asesmen kemarin yang sudah dilakukan di rumah masing-masing? Teman-teman, hari ini kita coba refleksi. Dari tayangan video tadi dan tayangan yang kedua adalah refleksi dari kegiatan video tadi. Maka hari ini coba kita gambarkan, benar gak sih kepribadian saya ini mencerminkan gaya belajar? Di sini ada barcode teman-teman. Silakan teman-teman nanti ambil handphonenya, terus coba barcode dan teman-teman jawab refleksi lembar refleksi yang ada di barcode tersebut. Nanti tambahin foto biar teman-teman nanti tampil di layar. Oke, silakan di barcode teman-teman. Nah, tadi kan udah tahu nih ceritanya, teman-teman sudah ada gaya belajar visual. Terus tadi videonya udah disampaikan visual kayak apa, kinesis kayak apa. Sama tambahannya apa tadi? Di video? Itu learn and read. Oke, menulis. Iya, read. Oke, sama menulis. Nah, menulis bisa dengan cara bertambah. Nah, teman-teman, kami bisa bantu. Gaya belajar visual yang sudah tadi gaya belajar visual, siapa aja? Oke. Nah, itu kamu dulu. Visual itu gimana cara gaya belajar? Di sini kan, kalau gaya belajar visual. Gaya belajar visual kayak menyerap informasi terkait dari warna, gambar, peta, diagram, dan melihat. Oke, melihat fokus ya. Kan visual itu melihat ya, berarti Iya. mata. Oke, masih fokus. Nah, teman-teman tadi sudah jelaskan bahwa ciri-cirinya gampang ya. Ada bocah yang senang kayak gini ya, anak-anak ya. Iya, Pak. Lihat gambar, warna-warni, video. Tapi ada nggak kekurangan menurut teman-teman? Ada. Apa kekurangannya? Ada yang bisa angkat tangan? Kekurangan visual. Apa kekurangan visual? Dia kan fokus melihat. Kira-kira kekurangannya apa? kurang fokus untuk mendengarkan. Kurang fokus untuk mendengarkan. Ada lagi kan? Tiba-tiba ada yang lewat tuh di samping. Apa yang kita lakukan tuh bagi belajar? Tengok. Kurang fokus. Bener nggak? Iya. Ternyata visual. Yang kedua, gaya belajar auditori. Siapa yang bisa? Tadi siapa yang auditori? Oke. Auditori. Oke. Apa? Coba. Jelasin. Jelasin. Apa sih? Lebih masuk pelajaran kalau lagi mendengarin itu, Pak. Oke, dengerin. Berarti menggunakan panca indera. Oke, berarti telinga ya. Iya. Kira-kira auditori punya kekurangan nggak? Punya. Ya, apa kekurangannya? Kesulitan belajar kalau berisik. Kalau berisik, distrak. Iya. Makanya orang auditori biasanya di dalam kamar, gitu ya, sendiri, Sepi, Pak. sepi. Kalau rame biasanya dia kinestetik. Yang lain, masih aku tadi ya kinestetik ya. Iya. Itu ya praktek Pak. Praktek. Jadi kalau misalnya saya melihat sesuatu sih Pak langsung dipraktekin.
Oke. Pernah nggak melihat anak SD lagi belajar? Di kelas praktek. Ada kayak anak belajar seperti ini. Ada yang ambil kakinya goyang-goyang. Lagi goyang-goyang udah aja. Saya juga. dia sambil ngapalin, sambil Jalan-jalan. Ada Pak? Ada. Nanti ya. Ya. Ada kurang sudah paham ya dari ketiga gaya belajar dan keempat kepribadian yang kita bisa kolaborasikan menjadi suatu Poin. potensi. Potensi. Oke, hari ini kita sudah mengenal bagaimana sih potensi ini. Oke, kita closing teman-teman. Sebelum saya closing, ada yang mau ditanyakan? Betul. Oke, teman-teman, terima kasih hari ini sudah mendengarkan dan sudah bekerja sama untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, dan sebelum menutup, kita bakar dulu semangatnya. Saya bilang apa kabar?